Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak kelas 4A. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Kita sudah masuk di semester 2 ya anak-anak. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi. Apakah kamu sering membayangkan akan jadi seorang apa kamu di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Nah, apakah kamu pernah membayangkan jika kelak kamu akan mengajar menjadi seorang polisi, arsitek, dokter, atau pekerjaan seni? Itu adalah yang dinamakan cita-cita. Amati gambar di bawah ini, tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jangan jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Di gambar 1 adalah aku seorang guru. Kegiatan utama sehari-hariku adalah mengajar dan membimbing para siswa supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Gambar yang kedua adalah seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang dan merencanakan pembangunan. Gambar selanjutnya adalah aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merawat dan mengobati hewan. Dan gambar selanjutnya, aku adalah seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis. Lanjut ke gambar selanjutnya adalah aku seorang pilot. Kegiatan utama sehari-hariku adalah menerbangkan pesawat. Nah, jadi pengertian dari cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Baik, sampai di situ jelas ya anak-anak. Selanjutnya, kita masih masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Kita melanjutkan tentang pelajaran tentang pengertian puisi dan artinya. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasanya disebut penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Baik, di sini Ibu ada contoh puisi mengenai puisi cita-citaku. Pikiranku melayang ke suatu masa, itu dinamakan baris pertama. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa, itu baris yang kedua. Di antara kata pikiranku sampai kata dewasa itu dinamakan dengan bait puisi. Dan dari kata-kata ada cita-cita, apa, berita, itu yang dinamakan dengan berirama sama karena menunjukkan bersajak a. Nah, di sini apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah cita-cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Frida. Berapa bait puisi tersebut? Ada 1, 2, 3, 4.
Apa rima dari puisi tersebut? Rimanya adalah a, 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 a. Sampai di sini bisa ya anak-anak untuk memahami puisi? Menjelaskan ciri-ciri puisi. Puisi berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima yaitu sebagai berikut. Rima AB-AB. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut puisi berirama silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga. Sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling atau bergantian. Berikut contoh puisi berirama AB-AB. Bisa dilihat ya di akhir hurufnya itu nak ya. Ada tanda I, U, dan I, U itu bertanda hitam. Berarti itu adalah iramanya berirama AB-AB. Kita lihat di ujung puisi itu ya anak-anak di setiap akhirnya. Nah, di sini ada rima ABBA disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berirama peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Lihat ujung kalimatnya nak ya, diakhiri tanda A, I, A. Berarti itu berirama ABBA. Untuk sampai di sini tentang rima ABBA bisa ya anak-anak untuk dipahami. Kita lihat ujung-ujung dari kata-katanya ya anak-anak. Dan kita masuk ke rima AABB. Rima AABB disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berirama pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Di sini ada contoh ya anak-anak. Inginku memiliki suara merdu, berarti itu hurufnya U. Agar dapat menyanyikan lagu, berarti ujungnya huruf U, berarti rimanya AA. Sebagai hiburan, tuh handai tolan, ujungnya itu huruf N. Dalam sebuah pertunjukan, dan itu ujungnya huruf N, berarti AABB. Lanjut ke rima AAAA. Puisi rima AAAA disebut juga puisi berirama terus. Puisi yang berirama terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Nah, di sini contohnya ujung kalimat itu hurufnya I semua, berarti sama semua, berarti rimanya adalah A, 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 A. Nah, cara mendeskripsikan puisi yaitu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama, bacalah puisi dengan saksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Keempat, tuliskan kata yang sulit lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Kemudian, diskusikan puisi tersebut bersama teman sebayamu atau boleh dengan sesama keluarga ya anak-anak, karena kita sekarang belajarnya tatap muka di rumah atau belajar daring. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Maksudnya di sini yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewarnai puisi. Yang pertama, membaca puisi tersebut dengan seksama. Yang kedua, membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat.
Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa kalian sendiri pastinya. Untuk lebih jelasnya, Ibu memiliki contoh tentang puisi. Perhatikan contohnya. Darimu aku mengenal suku Sunda. Darinya aku mengenal suku Minahasa. Dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua tak satu, kita orang Indonesia. Makna puisi tersebut adalah meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut diri mereka orang Indonesia. Itu maksudnya ya anak-anak, yang terkandung atau makna yang terkandung dari puisi tersebut. Menceritakan kembali isi puisi. Agar dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, cermati makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Dan yang keempat, ringkaslah tulisan puisi tersebut agar kalian paham ya anak-anak. Baik, di sini Ibu juga memiliki, silakan kalian simak kutipan puisi berikut. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Kutipan puisi tersebut menceritakan tentang montir. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapat rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham ya anak-anak tentang kutipan puisi, maknanya dan maknanya. Menunjukkan isi puisi. Pada pembelajaran kita, kamu telah memahami pengertian puisi, ciri-ciri dan makna puisi. Sekarang kamu akan menunjukkan isi puisi. Menunjukkan isi puisi dapat dilakukan dengan membaca puisi secara utuh, kemudian menentukan makna yang terkandung dalam tiap bait. Baik anak-anak, untuk tugas kalian pada hari ini, ayo carilah sebuah puisi dari majalah atau koran. Salinlah puisi tersebut dan tulislah ciri-ciri serta isi dari puisi tersebut yang kamu tulis. Silakan dikerjakan di buku tulis latihan tema 6 kalian. Baik anak-anak, itulah materi pelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat belajar.